Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3393 Motif Tersembunyi. Dewa-dewa tingkat atas tidak diperbolehkan masuk. Lu Ming akhirnya mengerti mengapa dia tidak menemukan dewa-dewa barbar. Pada saat yang sama, ada manajer di dunia ini. Kultivasi mereka tak terduga, jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan mereka, yang berada di bawah level Dewa Raja. Akan tetapi, para manajer tersebut biasanya ditempatkan di pegunungan yang terkenal dan tidak akan ambil pusing dengan gunung kecil seperti Gunung Berangin. Lu Ming, berhenti. Ada fluktuasi susunan di depan. Mungkin ada jebakan. Pada saat ini, suara iblis tulang tiba-tiba bergema di lautan kesadaran Lu Ming. Lu Ming terkejut dan tiba-tiba berhenti. Kakak Lu, kenapa kamu tidak bergerak? Liu Kun bertanya pada Lu Ming. Saudara Liu, Anda boleh pergi dulu. Saya baru ingat kalau saya meninggalkan sesuatu di sana. Saya harus mengambilnya kembali. Lu Ming secara acak menemukan alasannya. Kau lupa sesuatu. Tidak apa-apa, aku akan mengirim seseorang untuk mengambilnya kembali untukmu. Ayo teruskan perjalanan, kita hampir sampai. Liu Kun tersenyum. Pada saat yang sama, yang lainnya menggerakkan tubuh mereka sedikit dan mengelilingi Lu Ming, menghalangi rute pelariannya. Seperti yang diduga, kamu tidak punya niat baik. Mata Lu Ming berbinar dan dia mencibir dalam hatinya. Liu Kun dan yang lainnya tampaknya telah menyelamatkannya, tetapi sebenarnya, mereka tidak memiliki niat baik. Mereka telah menyiapkan formasi di depannya, mencoba untuk memikat Lu Ming ke dalam formasi tersebut. Sekarang, mereka melihat Lu Ming tiba-tiba berhenti bergerak dan mengelilinginya. Saudara Liu, apa maksudnya ini? Jalanku terhalang. Lu Ming mengamati sekelilingnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Bocah, tampaknya kau sudah mengetahuinya. Pada saat itu, senyuman di wajah Liu Kun menghilang, digantikan oleh ekspresi dingin. Akhirnya kau menunjukkan jati dirimu yang sebenarnya. Kau menyelamatkanku dari liga terbang, jadi kau tidak punya niat baik. Katakan padaku, apa tujuanmu? Apa kau juga menginginkan cincin penyimpananku? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Liu Kun dan yang lainnya tidak jauh lebih kuat daripada manusia ular dan gerombolannya, jadi dia tidak perlu khawatir. Anda salah. Kami tidak hanya menginginkan cincin penyimpanan Anda, kami juga menginginkan orang-orang Anda. Liu Kun mencibir. Aku ingin, kau ingin orang-orangku. Lu Ming terhuyung dan hampir jatuh. Dia menatap Liu Kun dan yang lainnya dengan ekspresi aneh. Liu Kun dan yang lainnya juga merasa bahwa mereka salah bicara. Wajah tua mereka sedikit memerah, lalu mereka berteriak dengan ganas, anak nakal, jangan terlalu banyak berpikir. Kami ingin kamu membentuk kristal Dewa Purba. Di masa depan, kamu akan dengan patuh membantu kami membentuk kristal Dewa Purba. Apakah kamu mengerti? Jadi kau akan memperlakukanku seperti budak. Lu Ming mencibir. Kau boleh bilang begitu. Nak, pakailah ikat kepala ini. Ada larangannya. Selama aku mau, ikat kepala ini akan meledak dan kepalamu akan hancur berkeping-keping. Sebuah ikat kepala muncul di tangan Liu Kun. Dengan lambaian tangannya, ikat kepala itu terbang ke arah Lu Ming, seolah-olah dia bertekad untuk membunuhnya. Lu Ming mengulurkan tangan untuk mengambil ikat kepala itu. Dia mengukurnya dan berkata, hasil pengerjaannya lumayan, aku akan mengambilnya. Setelah berkata demikian, dia menyimpan ikat kepala itu ke dalam cincin penyimpanannya. Liu Kun dan yang lainnya tercengang. Mereka meminta Lu Ming untuk membawanya, bukan memberikannya kepadanya. Bocah, pakaikan ikat kepala itu untukku. Sudah kubilang, tidak ada gunanya berpura-pura bodoh di sini. Kau akan mati dengan mengerikan. Liu Kun berteriak. Oh, benarkah? Aku akan lihat bagaimana kau akan membunuhku. Lu Ming tersenyum tipis. Bocah, karena kau mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Di samping Liu Kun, seorang pemuda bertubuh besar berteriak. Ia lalu menyerang Lu Ming dengan sebuah pukulan. Pemuda banteng itu berada di tingkat kelima alam Dewa Raja. Pukulannya menyebabkan udara meledak. Tepat saat tinjunya hendak mengenai Lu Ming, dia juga melayangkan pukulan. Ledakan. Tinju mereka beradu dengan suara keras. Kemudian, sesosok tubuh mundur lebih dari 10 langkah sebelum ia bisa menstabilkan dirinya. Sosok ini tentu saja adalah manusia banteng muda.
Sebenarnya aku tidak terluka. Lu Ming adalah orang yang terkejut ketika ia berhasil memukul mundur pemuda banteng itu hanya dengan satu pukulan. Dia telah mengaktifkan tubuh emas iblis langit dengan pukulan ini, dan kekuatannya sangat mengerikan. Bahkan seseorang yang 2 tingkat lebih tinggi darinya akan terbunuh oleh pukulan ini, apalagi seseorang yang setingkat dengannya. Adapun pemuda banteng, dia hanya dipaksa mundur. Kebangkitan ketiga, kau memang seorang jenius dari ras yang berbeda. Lu Ming bergumam dengan suara rendah, matanya berbinar. Tampaknya para jenius di dunia ini jauh melampaui imajinasinya. Nak, kuatkan dirimu. Datang lagi. Setelah pemuda banteng itu didorong mundur, tatapan brutal terpancar di matanya. Dia mengeluarkan raungan keras dan gelombang suara bergulung keluar dari mulutnya, melesat ke arah Lu Ming. Ini adalah keterampilan rahasia gelombang suara. Keterampilan ini sangat kuat dan dapat membunuh orang. Fenomena naga surgawi. Lu Ming berkata dengan suara yang dalam. Dia melangkah maju dan seekor naga surgawi bercakar 9 yang besar muncul. Ia menggelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya. Kekosongan bergetar saat ia mencakar udara, menghancurkan keterampilan rahasia gelombang suara lawan. Tubuh lembu dewa yang tak terlupakan, injakan udara lembu dewa. Manusia banteng muda itu meraung. Tubuhnya tiba-tiba membesar, berubah menjadi banteng dewa yang besar. Sapi jantan suci itu tingginya beberapa ratus meter dan panjangnya 1000 meter. Bentuknya seperti gunung kecil, terutama kedua tanduknya yang mengarah ke atas seperti 2 bilah pedang surgawi. Ini adalah keterampilan rahasia konstitusi tubuh. Sama seperti tubuh dewa kuno, itu juga merupakan sejenis tubuh dewa primitif. Pada saat yang sama, bayangan seekor banteng raksasa muncul di atas kepala pemuda banteng itu. Dengan suara gemuruh yang keras, gunung-gunung berguncang. Inilah asal-muasal keterampilan rahasianya. Kemudian, hantu banteng raksasa dan tubuh dewa banteng purba bergabung bersama. Mereka melangkah di kehampaan dan menyerang Lu Ming. Dia sungguh kuat, Lu Ming mendesah. Pemuda seperti banteng ini terlihat sangat muda, tetapi dia telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal sebanyak 3 kali. Dia bahkan memiliki keterampilan rahasia asal dan keterampilan rahasia konstitusi yang kuat. Dengan kemampuannya itu, selain beberapa orang dalam kelompok Lu Ming, tak seorang pun di Akademi Suci Kerajaan Kekosongan Besar dapat mengalahkannya. Dia hanya tidak tahu seberapa kuat Liu Kun dan yang lainnya. Banteng raksasa itu menghentakkan kakinya di udara dan menghantam Lu Ming seperti gunung. Kedua tanduknya, yang seperti bilah pedang surgawi, diarahkan ke Lu Ming. Pada saat ini, aura kuat meledak dari tubuh Lu Ming, mengaktifkan formula pertempuran yang melipat gandakan kekuatan tempurnya. Kekuatan surgawi dalam tubuhnya sangat dahsyat. Dia mengaktifkan tubuh emas iblis langit dan meninju keluar, mengenai salah satu tanduk banteng. Terjadi ledakan dahsyat di kehampaan, dan gelombang kejut yang terlihat jelas mengalir ke segala arah. Kemudian, momentum serangan banteng raksasa itu terhenti secara paksa. Tubuhnya yang besar bergetar hebat, dan terus mundur. Kaca, tanduk banteng raksasa itu retak dan kemudian meledak. Banteng raksasa itu mengeluarkan pekikan mengerikan saat tubuh besarnya terpental dan menghantam batu besar setinggi 1000 meter. Kekuatanmu tidak buruk, tapi tidak cukup. Lu Ming berkata dengan tenang. Tidak peduli sekuat apapun dia bukan apa-apa di matanya. Liu Kun dan yang lainnya tertegun sejenak, lalu niat membunuh yang dingin meledak. Nak, kau memang punya kekuatan, tapi kau sendiri tidak cukup. Saudara-saudara, mari kita kalahkan dia bersama-sama. Liu Kun berteriak, dan aura yang kuat terpancar darinya. Liu Kun berada di alam Raja Dewa tingkat ke-6, 7 atau 8 sisanya semuanya berada di alam Raja Dewa tingkat ke-5. Bab 3394 ditekan. Setelah menyaksikan kekuatan Lu Ming, Liu Kun dan yang lainnya tidak berani ceroboh. 7 hingga 8 orang dari mereka menyerang pada saat yang sama, melepaskan aura yang ganas. Pada saat yang sama, raungan kemarahan keluar dari mulut mereka, lalu tubuh mereka membengkak dengan cepat. Dan EBSP, tubuh suci purba. Tubuh suci purba. Liu Kun dan yang lainnya semua menggunakan tubuh suci purba mereka, berubah menjadi binatang buas atau raksasa yang berbeda. Mereka semua tampak berbeda, dan jelaslah bahwa mereka memiliki jenis tubuh dewa primordial yang berbeda. Nak, berlututlah dan kenakan ikat kepala itu. Liu Kun berteriak. Dia berubah menjadi raksasa yang menyala-nyala,
menghunus pedang yang menyala-nyala dan menebas Lu Ming. Pada saat yang sama, yang lain juga bergerak. Berbagai serangan besar menutup area sekitar Lu Ming. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki tubuh primitif? Lu Ming mencibir dan menggunakan tubuh dewa kunonya. Tubuhnya mengembang dengan cepat dan dia berubah menjadi dewa kuno berbaju biru setinggi 1000 meter. Dia mengepalkan tinjunya dan tombak dewa yang mendominasi muncul. Tombak itu menyapu seluruh pasukan. Sungai Dao tombak yang luas mengembun dan mengelilingi Lu Ming dalam sebuah lingkaran. Serangan Liu Kun dan yang lainnya mendarat di sungai tombak, namun semuanya berhasil diblokir. Wah! Kemudian, Lu Ming melangkah maju dan tanah bergetar hebat saat ia melancarkan serangan balik. Tombak dewa yang mendominasi di tangan kanannya bergetar dan dia menusuk 3 kali berturut-turut. 3 tombak cahaya meledak dan menghancurkan serangan 3 kesayangan surga muda seperti mematahkan cabang-cabang pohon yang mati. Tombak cahaya menembus tubuh mereka yang besar. Ketiga pemuda itu menjerit dan tubuh mereka terlempar keluar. Tubuh mereka menyusut dengan cepat dan kembali ke ukuran normal, tergeletak di tanah dan tidak dapat bergerak. Bersamaan dengan tombak panjang Lu Ming dihunuskannya, dia melayangkan pukulan dengan tangan kirinya dan beradu dengan tinju seorang pemuda. Kaca, tinju pemuda itu meledak, dan darah serta daging beterbangan kemana-mana. Pemuda itu memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terpental ratusan mil jauhnya. Dia menghancurkan puncak gunung, lalu tergeletak di sana sambil berkedut. Dia terluka parah dan tidak bisa lagi bertarung. Dalam sekejap, Lu Ming telah melukai keempat ahli itu dengan parah. Keempat pemuda ini semuanya sangat kuat. Mereka semua adalah jenius di antara para jenius. Kultivasi mereka berada di tingkat kelima alam God King, tetapi kekuatan tempur mereka tidak lebih lemah dari pemuda seperti banteng sebelumnya. Namun, dibandingkan dengan Lu Ming, masih ada celah yang sangat besar. Dia benar-benar hancur. Liu Kun dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut oleh kenyataan bahwa 4 dari mereka telah terluka parah dalam sekejap. Pada saat ini, mereka tahu bahwa mereka telah memprovokasi keberadaan yang luar biasa. Ada terlalu banyak favorit surga di dunia ini. Meskipun mereka semua adalah kesayangan surga, akan selalu ada seseorang yang lebih kuat. Dunia ini tidak kekurangan kesayangan surga. Wajar jika mereka tidak beruntung dan bertemu seseorang yang lebih kuat. Sudah terlambat bagi mereka untuk menyesal sekarang. Mengaum, mengaum, tubuh Lu Ming bersinar, dan raungan naga bergema di langit. Kemudian, naga-naga dewa bercakar 9 berkumpul satu demi satu. 5, 10, 20. Pada akhirnya, total 99 naga dewa bercakar 9 muncul. Benar sekali, Lu Ming sekarang dapat memadatkan 99 naga dewa bercakar 9 sekaligus. Dengan satu pikiran saja, 99 naga surgawi bercakar 99 menerkam ke arah Liu Kun dan yang lainnya. Blokir, blokir. Liu Kun dan yang lainnya berteriak. Mereka tidak berani menyerang lagi. Sebaliknya, mereka menggunakan semua yang mereka miliki untuk bertahan. Namun, serangan gabungan dari 999 naga cakar dewa, ditambah dengan peningkatan basis kultivasi Lu Ming saat ini, terlalu kuat. Itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka tahan. Ketika naga surgawi bercakar 9 itu menyerang, semua orang kecuali Liu Kun terlempar. Tubuh mereka kembali ke ukuran normal, dan mereka memuntahkan banyak darah. Napas mereka lemah, dan mereka terluka parah. Sulit bagi mereka untuk melawan. Liu Kun dalam kondisi yang sedikit lebih baik, tetapi ada luka di sekujur tubuhnya, yang disebabkan oleh cakar naga. Dia terhuyung-huyung, hampir tidak bisa memegang pedang api raksasa itu. Dia menatap Lu Ming dengan kaget. Lu Ming hanya berada di tingkat kelima alam Raja Surgawi, tetapi kekuatan tempurnya sangat kuat. Mereka memiliki begitu banyak orang, tetapi mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Berlututlah, Lu Ming berkata dengan dingin. Tombak Dewa Tirani itu bagaikan gunung, menekan Liu Kun. Ah, mati, Liu Kun meraung. Dia mengangkat tangannya dan mencoba memegang tombak. Namun, tombak dewa yang mendominasi itu mengandung kekuatan mengerikan milik Lu Ming. Bahkan jika dia dalam kondisi puncaknya, dia tidak akan mampu menahannya, apalagi sekarang dia terluka parah. Tubuh Liu Kun bergetar hebat, lalu dia jatuh berlutut dengan keras, merasa sangat terhina. Aku tidak menyinggungmu, tapi kau ingin menangkapku sebagai budak. Baiklah, mulai sekarang, kalian adalah budakku.
Lu Ming berkata dengan dingin. Dia lalu mengeluarkan ikat kepala yang diberikan Liu Kun dan berjalan mendekat untuk memasangkannya di kepala Liu Kun. Wajah Liu Kun pucat pasi, dan dia terjatuh ke tanah. Dengan ikat kepala itu, Lu Ming dapat memutuskan hidup dan matinya hanya dengan satu pikiran. Sejak saat itu, ia tidak akan lagi memiliki kebebasan dan akan menjadi budak Lu Ming. Kecuali dia tidak ingin hidup. Apakah kamu masih menyimpan ikat kepala seperti ini? Keluarkan dan berikan padaku. Lu Ming menatap Liu Kun. Hanya dua yang tersisa. Ekspresi Liu Kun tampak buruk, tetapi dia tidak berani menentangnya. Dia dengan patuh mengeluarkan dua ikat kepala dari cincin penyimpanannya. Hanya ada dua, itu tidak cukup. Tatapan mata Lu Ming menyapu yang lain. Jangan beri aku ikat kepala, aku bersedia bergabung denganmu. Seorang pemuda berteriak, aku juga bersedia bergabung denganmu dan menjadi kekuatan ketiga dari gunung yang berangin. Aku akan berjuang untuk Ki Surgawi Purba dengan dua kekuatan lainnya. Pemuda lainnya pun ikut berteriak. Setelah itu, para pemuda lainnya juga berteriak dan menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan Lu Ming. Bagi mereka, tidak masalah siapa yang mereka ikuti, yang penting mereka bisa berkultivasi di pegunungan yang berangin sepoi-sepoi. Mereka berasal dari ras yang berbeda dan tidak memiliki hubungan satu sama lain. Mereka biasanya hanya bekerja sama. Senang bergabung denganku. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia lalu mengangguk tanda setuju. Di pegunungan yang berangin, seseorang akan membutuhkan waktu 10 tahun untuk memadatkan kristal Dewa Purba. Jika dia memadatkannya sendiri secara perlahan, kecepatannya akan terlalu lambat. Kalau ada sekelompok orang yang membantunya meringkas, bukankah itu hebat? Bagaimana Anda biasanya mendistribusikan kristal-kristal Dewa Purba yang Anda padatkan? Lu Ming bertanya. Di aliansi bumi kita, tentu saja, Master Aliansi adalah pemimpinnya. Untuk setiap 10 kristal Dewa Purba yang dipadatkan oleh anggota biasa, 7 di antaranya harus diserahkan kepada Master Aliansi. Bagi saya, untuk setiap 10, saya harus menyerahkan 6 dan menyimpan 4 untuk saya sendiri. Liu Kun menjawab, eksploitasi yang sangat berat. Hati Lu Ming tergerak. Setiap 10 tahun, mereka hanya bisa membentuk satu kristal Dewa Purba. Anggota biasa harus menyerahkan 7 untuk setiap 10. Dia hanya bisa menyimpan 3 sedangkan pemimpin aliansi bisa dengan mudah mendapatkan 7. Liu Kun, misalnya, harus menyerahkan 6 pil dan menyimpan 4 untuk dirinya sendiri. Master aliansi itu sungguh hebat. Kamu rela menyerahkan sebanyak itu? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kultivasi Master Aliansi sangat mendalam. Jika kita tidak setuju, kita tidak akan bisa membangun diri di pegunungan yang berangin. Jika kita bahkan tidak bisa membentuk satu kristal Dewa Purba, bagaimana kita bisa mengolah tubuh Dewa Purba dan meningkatkan kultivasi kita? Selain itu, di dunia ini, semua gunung yang dapat membentuk kristal suci purba berada dalam situasi yang sama. Semuanya ditempati oleh para ahli. Liu Kun berkata tanpa daya. Bab 3395, aku menginginkan aliansi bumi. Gunung berangin kita tumbuh dengan baik. Dalam 100 tahun, kita bisa mendapatkan 3 kristal Dewa Purba. Kudengar beberapa gunung harus menyerahkan 8 atau bahkan 9 kristal Dewa Purba untuk membentuk 10 kristal Dewa Purba dalam 100 tahun. Pemuda lainnya berkata, benar sekali. Meski begitu, masih banyak orang yang ingin bergabung dengan puncak-puncak ini. Sumber dayanya terbatas. Bahkan jika Anda tidak bergabung, orang lain akan bergabung. Kata orang lain. Lu Ming mengangguk. Dia sedikit mengerti. Di dunia ini, hal yang paling berharga adalah kristal dewa asli. Namun, hanya ada sejumlah gunung yang dapat digunakan untuk memadatkan kristal dewa asli. Semuanya ditempati oleh beberapa ahli yang telah membentuk berbagai kekuatan union dan menetapkan serangkaian aturan. Jika kau tidak bergabung dengan suatu kekuatan dan mengikuti aturan, kau tidak akan bisa berdiri sendiri kecuali kau tidak ingin memadatkan kristal dewa purba di pegunungan ini. Namun, selain dari pegunungan ini, pengaruh dari bercocok tanam di alam liar terlalu buruk. Lebih baik tidak datang ke dunia ini. Di dunia ini, hukum tentang yang kuat harus dihormati sepenuhnya terwujud. Ngomong-ngomong, berapa banyak orang di aliansi bumi? Bagaimana tingkat kultivasi pemimpinnya? Lu Ming bertanya. Aliansi bumi awalnya beranggotakan 38 orang.
Kultivasi pemimpinnya berada di level ketujuh alam Raja Dewa. Kata Liu Kun. Tingkat ketujuh dari alam God King. Ayo pergi. Bawa aku ke markas besar aliansi bumi. Lu Ming melambaikan tangannya. Wajah Liu Kun berubah. Mungkinkah? Apakah kamu akan menyerang pemimpin aliansi bumi? Saya tidak bisa. Lu Ming tersenyum tipis. Dia tidak hanya akan menyerang pemimpin aliansi bumi, tetapi dia juga akan menyerang aliansi terbang dan menguasai gunung berangin. Kepala aliansi bumi berada di tingkat ketujuh alam Raja Dewa. Kau, Liu Kun berkata dengan ragu-ragu. Meskipun Lu Ming sangat kuat, pemimpin aliansi bumi berada di tingkat ketujuh alam Raja Dewa. Tingkat ketujuh alam Raja Dewa berarti dia telah memasuki jajaran Raja Dewa tingkat lanjut, yang jauh lebih kuat daripada tingkat keenam. Selain itu, pemimpin aliansi bumi juga seorang jenius yang tak tertandingi dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Apakah Lu Ming sebanding dengannya? Ada apa? Kau tidak percaya pada kekuatanku? Aku tahu apa yang kulakukan, kalian hanya perlu memimpin jalan. Lu Ming berkata dengan percaya diri. Liu Kun dan yang lainnya tidak punya pilihan selain membawa Lu Ming ke markas besar aliansi bumi. Markas besar aliansi bumi berada di sebuah lembah. Lingkungan di sini sangat bagus, dan Ki Surgawi Purba sangat kaya. Di pintu masuk lembah, ada beberapa orang yang berpatroli. Ketika mereka melihat Liu Kun dan yang lainnya kembali, mereka segera berjalan mendekat. Liu Kun, ku dengar kau pergi mencari budak. Bagaimana? Apa kau menemukan sesuatu? Seorang pemuda kekar berjalan mendekat dan tertawa sambil mengamati kerumunan. Ketika dia melihat ikat kepala di kepala Liu Kun, ekspresinya berubah. Liu Kun, mengapa kamu memakai ikat kepala? Apa yang terjadi? Pemuda yang tinggi dan kekar itu berteriak. Ikat kepala ini diperuntukkan bagi para budak yang ditangkap. Para budak yang ditangkap hanya bisa dengan patuh memadatkan kristal Dewa Purba tanpa diberi satu pun bagian. Sederhana saja. Dia sekarang adalah lelakiku. Nanti, kau juga akan menjadi milikku. Pada saat ini, dia berjalan keluar dan tersenyum. Kamu, siapa kamu? Remaja kekar itu tertegun. Dia baru menyadari kehadiran Lu Ming sekarang. Namaku Lu Ming, dan aku akan segera menjadi pemimpin aliansi bumi. Di mana pemimpinmu? Minta dia untuk keluar dan menyerah. Lu Ming berkata dengan santai. Kau ingin pemimpin aliansi kita menyerah? Nak, kau pikir kau siapa? Pemuda kekar itu berteriak marah. Matanya dingin dan aura kuat keluar dari tubuhnya, menekan ke arah Lu Ming. Namun, Lu Ming seperti sedang mandi di angin musim semi. Dia melangkah maju dan berkata, karena kamu tidak mau menyerah, aku akan menghajarmu sampai kamu menyerah. Dia maju beberapa langkah dan mendekati pemuda kekar itu. Kau cari kematian, bunuh saja. Remaja kekar itu berteriak. Telapak tangannya seperti pisau saat dia menebas Lu Ming. Alam Raja Dewa tingkat ke-6. Kultivasi pemuda kekar itu tidak lebih rendah dari Liu Kun. Saat menyerang, dia memancarkan aura yang kuat dan kuno. Lu Ming bisa tahu dengan sekali lihat bahwa dia telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal untuk ketiga kalinya. Dia adalah seorang jenius yang setingkat dengan Liu Kun. Lu Ming mengedarkan kekuatan sucinya dan melayangkan pukulan, yang menghantam telapak tangan pemuda kekar itu. Kaca, suara tulang patah terdengar. Telapak tangan pemuda kekar itu benar-benar cacat, dan bahkan seluruh lengannya terpelintir hingga tak bisa dikenali. Pemuda kekar itu menjerit kesakitan dan mundur. Dia menatap Lu Ming dengan wajah pucat. Cepat, panggil ketua aliansi. Pemuda yang tinggi dan kekar itu berteriak. Seketika itu juga, pemuda-pemuda lainnya melolong panjang, dan lolongan mereka menggema ke seluruh lembah. Saat berikutnya, desisan panjang bergema dari lembah. Pada saat yang sama, aura yang kuat meledak dari lembah dan mengalir keluar lembah. Satu berada di langit ketujuh alam Dewa Raja dan dua berada di langit keenam alam Dewa Raja. Sepertinya pemimpin aliansi bumi telah datang. Bagus. Lu Ming tersenyum. Tak lama kemudian, sekelompok orang muncul di pintu masuk lembah. Ada lebih dari 20 orang. Termasuk Liu Kun dan yang lainnya, ada lebih dari 30 orang. Semua anggota Earth Alliance telah tiba. Haonian, apa yang terjadi? Dan Liu Kun, salah satu dari mereka, seorang pemuda dengan sepasang sayap berapi di punggungnya, menyapu pandangannya ke seluruh kerumunan, dan matanya tertuju pada pemuda kekar dan Liu Kun. Ketika dia melihat ikat kepala di kepala Liu Kun, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Ketua aliansi,
Liu Kun telah mengkhianati kita dan bergabung dengan orang ini. Pemuda kekar tadi bernama Hou Nian. Dia menunjuk Lu Ming dan berteriak. Hah! Semua orang dari aliansi bumi memandang Lu Ming. Terutama pemuda yang memiliki sayap merah menyala di punggungnya, matanya bagaikan kilat. Kau pemimpin aliansi bumi. Lu Ming melangkah maju dan menatap pemuda bersayap merah menyala itu. Benar sekali. Sepertinya kalian di sini untuk memprovokasi aliansi bumi. Pemuda bersayap api itu menampakkan pandangan dingin. Kamu memprovokasi aliansi bumi. Tidak, aku di sini untuk mengambil alih aliansi bumi. Aku menginginkan daerah pegunungan ini. Jika kamu ingin bercocok tanam di sini, menyerahlah dan datanglah padaku. Lu Ming berkata dengan santai. Hehe, kalau kamu mau ke gunung yang berangin, mari kita lihat apakah kamu punya kemampuan. Pemuda bersayap api itu berkata dengan dingin. Ia membentangkan sayap merah menyalanya dengan suara, cila. Seluruh tubuhnya diselimuti api, dan api itu membumbung tinggi ke langit. Suhu di tempat kejadian meningkat tajam, dan aura yang membakar menekan ke arah Lu Ming. Namun, lapisan api juga muncul di tubuh Lu Ming. Suhunya sangat tinggi saat dia melawan pihak lain. Ini adalah kekuatan Dewa Matahari. Kekuatan ini juga telah bangkit 3 kali, dan sangat kuat. Tiba-tiba, pemuda bersayap api, yang juga merupakan pemimpin aliansi bumi, bergerak. Dia berubah menjadi cahaya merah menyala dan bergegas menuju Lu Ming dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat dia terbang, tombak menyala muncul di tangannya dan dia menyerang Lu Ming. Inilah asal-muasal keahlian rahasianya. Matahari. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Matahari besar muncul, memancarkan cahaya terang dan menekan ke bawah. Ledakan. Tombak api milik pemimpin aliansi bumi menusuk matahari, menciptakan ledakan yang memekakkan telinga. Api yang mengerikan melesat ke segala arah. Batu-batu di tanah berubah menjadi merah dan meleleh dengan cepat, berubah menjadi genangan cairan. Cepat mundur. Pemuda-pemuda lainnya terkejut dan mundur, tidak berani mendekat. Tombak Dewa Pengejar Matahari, bunuh. Pemimpin aliansi bumi berteriak. Tombak panjangnya bergetar dan melepaskan cahaya tombak yang menyilaukan yang menyelimuti Lu Ming. Bab 3396 biarkan aku memakainya. Mari kita bertanding dalam keahlian menembak. Ayo. Lu Ming bergumam. Tombak Dewa Tirani muncul. Dengan lambaian tangannya, banyak dewa perang muncul di udara. Mereka memegang tombak panjang di tangan mereka dan menunggang kuda perang, menyerbu ke arah kepala aliansi bumi. Ini adalah serangan dewa perang klan dewa perang. Jumlahnya lebih dari 100, dan terus-menerus bertabrakan dengan pancaran tombak lawan. Mereka bertukar ratusan gerakan dalam sekejap, tetapi tidak ada pemenang yang jelas. Ini adalah kekuatanmu. Kau tidak lebih dari seorang pemimpin aliansi bumi. Suara menghina Lu Ming terdengar. Jangan kurang ajar begitu. Pemimpin aliansi bumi berteriak. Auranya menjadi lebih kuat, dan tubuhnya membengkak dengan cepat. Jelaslah bahwa pemimpin aliansi bumi telah mulai menggunakan tubuh dewa primordialnya. Pada akhirnya, ia berubah menjadi seekor binatang raksasa dengan kepala burung dan tubuh manusia. Kepalanya seperti kepala elang, dan ada sepasang sayap besar di punggungnya. Tubuhnya seperti manusia, dan seluruhnya berwarna merah menyala, diselimuti api. Ini adalah salah satu bentuk dewa asli, dan sangat kuno dan kuat. Tunjukkan padaku tubuh surgawi purba milikmu. Biarkan aku melihat kekuatan tempur terkuatmu. Suara Tuan Aliansi Bumi terdengar. Kamu tidak memenuhi syarat untuk melihat kekuatan tempurku yang terkuat. Tetapi jika kamu ingin melihat tubuh surgawi purbaku, aku akan membiarkanmu melihatnya. Tubuh dewa kuno, kata Lu Ming acuh tak acuh. Kemudian dia menggunakan tubuh dewa kunonya dan berubah menjadi dewa kuno berbaju biru setinggi 1000 meter. Tubuh dewa kuno, bunuh. Pemimpin aliansi bumi memegang tombak api dan menyerbu ke arah Lu Ming. Lu Ming mengayunkan tombaknya dan keduanya bertabrakan. Dentang, dentang, dentang. Tombak-tombak itu terus beradu satu sama lain, menciptakan ribuan cahaya tombak dan mengubah lembah menjadi kacau balau. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah bertukar lusinan gerakan. Sejujurnya, pemimpin aliansi bumi sangat kuat. Dia hampir tidak memiliki kelemahan. Dia berada di tingkat ketujuh alam God King dan telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal untuk ketiga kalinya. Dia telah menguasai teknik rahasia asal, tubuh surgawi primordial, dan teknik rahasia kuat lainnya.
Dia sekuat jenius tak tertandingi dari ras barbar, Menjie. Saat itu, Lu Ming telah menggunakan hampir seluruh kekuatannya untuk membunuh Menjie. Namun, setelah bertahun-tahun berada di bawah tebing, Lu Ming telah membuat kemajuan besar. Dia telah membangkitkan 3 kekuatan surgawi untuk ketiga kalinya dan juga membangkitkan keterampilan rahasia asal. Dia jauh lebih kuat daripada saat dia melawan Menjie. Liu Kun dan yang lainnya mundur puluhan ribu meter dan menonton dari jauh. Mereka tahu bahwa ini adalah pertempuran untuk memperebutkan hak menguasai aliansi bumi. Siapapun yang menang akan mampu menguasai aliansi bumi dan menjadi salah satu dari 2 penguasa pegunungan berangin. Kamu punya kekuatan, tapi kamu bukan tandinganku. Keluarlah, bulan yang sangat yin, matahari yang sangat yang, pintu dominasi. Lu Ming menggeram dan 3 jenis keterampilan rahasia asal muncul di atas kepalanya. Ini, begitu banyak keterampilan rahasia asal. Kamu sedang mengolah teknik kultivasi kuno. Aliansi Bumi berteriak kaget. Dia adalah anggota ras bersayap api. Ras bersayap adalah ras besar di alam semesta purba dan menduduki peringkat tinggi dalam daftar 10.000 ras di era purba. Ras manusia bersayap memiliki berbagai cabang yang tersebar di seluruh alam semesta. Ia berasal dari cabang yang kuat yang jauh lebih kuat daripada dinasti suci kehampaan yang agung. Dia juga pernah melihat para jenius lainnya yang mengolah metode kultivasi kuno. Mereka mengolah banyak kekuatan Sen bersama-sama dan memiliki kekuatan tempur yang hebat. Akan tetapi, hanya sedikit yang benar-benar mampu membangkitkan beberapa keterampilan rahasia asal-usul. Dia tentu saja terkejut melihat Lu Ming mengeluarkan 4 jenis keterampilan rahasia asal. Bulan lunar dan matahari solar tergantung di atas kepala Lu Ming, menyebarkan sinar cahaya. Sinar cahaya ini tampak indah, tetapi sangat berbahaya dan penuh dengan kekuatan penghancur. Ekspresi kepala aliansi bumi berubah drastis. Dia menggeram dan membentuk lapisan api di sekujur tubuhnya. Saat cahaya itu jatuh, api di sekujur tubuhnya bergetar hebat. Kemudian, pintu dominasi menekan Tuan Aliansi Bumi bagaikan gunung kuno. Kepala aliansi bumi meraung dan mengayunkan tombaknya untuk menangkis. Sebuah ledakan dahsyat terdengar. Pintu dominasi berhasil dihalangi, tetapi tembok kota yang menyala-nyala milik kepala aliansi bumi bergetar hebat dan hampir meledak. Api di sekujur tubuhnya juga bergetar, dan sebuah celah muncul. Cahaya bulan dan matahari menyusup masuk dan jatuh ke tubuhnya. Kepala aliansi bumi menjerit dan terlempar. Dia hampir terpotong-potong dengan banyak luka. Bagaimana mungkin Lu Ming melewatkan kesempatan seperti itu? Ia menyatu dengan tombak itu dan berubah menjadi cahaya tombak. Ia menembus tombak itu dan menusuk pemimpin aliansi bumi. Kepala aliansi bumi sama sekali tidak dapat menghalangi gerakan ini. Tubuhnya tertusuk oleh pancaran tombak dan terpaku ke dinding. Tuan aliansi telah dikalahkan. Orang-orang di sekitarnya tercengang dan sulit mempercayainya. Perlu diketahui bahwa mereka semua masih muda dan merupakan ahli kebanggaan surga yang tak tertandingi dari berbagai ras. Dalam ras mereka, mereka semua adalah eksistensi yang dapat menantang mereka yang berada di level yang lebih tinggi. Mereka hampir tak terkalahkan di antara mereka yang berada di level yang sama dan sangat kuat. Akan tetapi, Ketua Aliansi Bumi kalah dari Lu Ming meski tingkat kultivasinya 2 tingkat lebih tinggi. Sekalipun mereka telah melihat banyak hal, mereka belum pernah melihat orang aneh seperti Lu Ming. Kamu kalah. Lu Ming menatap pemimpin aliansi bumi dan berkata dengan dingin. Karena aku sudah kalah, aku akan menyerah. Pemimpin aliansi bumi sangat berterus terang. Di dunia ini, yang kuat dihormati, dan yang kuat dapat memiliki sumber daya yang lebih baik. Dia telah lama menyadari hal ini. Karena kau akan menyerah, pakailah ikat kepalamu. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Ikat kepala. Tidak, karena aku bilang akan menyerah, aku pasti akan menyerah. Tidak perlu ikat kepala. Sang penguasa aliansi bumi meraung. Benarkah? Tapi aku masih lebih nyaman dengan ikat kepala itu. Jangan khawatir, aku akan melepasnya saat aku hendak meninggalkan tempat ini. Lu Ming berkata. Dia mengeluarkan sebuah ikat kepala. Di bawah pengaruh kekuatan dewa, ikat kepala itu mengembang dengan cepat dan dia memasangnya di kepala pemimpin aliansi bumi. Kedua ikat kepala itu telah disempurnakan oleh Lu Ming dan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Dengan satu pikiran, dia dapat meledakkan kepala pihak lain. Setelah mengendalikan kepala aliansi bumi, Lu Ming menyebarkan tombak dominasi.
Tubuhnya menyusut dengan cepat dan kembali ke ukuran aslinya. Kepala aliansi bumi juga telah kembali ke ukuran normalnya. Dia terengah-engah, mengeluarkan pil suci, dan menelannya. Kemudian, dia menutup matanya dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Lu Ming tidak membunuh kepala suku tadi. Oleh karena itu, kepala suku aliansi bumi tidak terluka parah. Tidak butuh waktu lama baginya untuk pulih. Tuan aliansi. Pemimpin aliansi bumi berdiri dan menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat kepada Lu Ming. Sekarang setelah dia bergabung dengan Lu Ming secara alami menjadi ketua aliansi. Meskipun dia tidak mau, tidak ada yang dapat dia lakukan. Tuan aliansi. Yang lainnya juga membungkuk pada Lu Ming. Bagi yang lain, tidak masalah siapa yang menjadi pemimpin aliansi. Mereka harus menyerahkan kristal Dewa Purba. Tidak masalah asalkan pemimpin aliansi yang baru tidak bertindak terlalu jauh. Orang yang menderita kerugian terbesar adalah mantan Master Earth Alliance. Di masa lalu, dia hanya bisa duduk santai dan menikmati prestasinya. Namun, dia tidak bisa melakukan itu di masa depan. Di masa depan, dia tidak hanya harus memadatkan kristal surgawi primordial sendiri, tetapi dia juga harus menyerahkan sebagian kepada Lu Ming. Kemudian, Lu Ming mengetahui nama pemimpin aliansi bumi. Dia adalah Tian Xing. Di mana markas besar Liga Terbang? Bagaimana kekuatannya? Pada saat ini, Lu Ming menatap Tian Xing. Kekuatan Liga Terbang hampir sama dengan kekuatan kita. Kekuatan Master Liga hampir sama dengan kekuatanku. Apakah Master Liga akan menyerang Liga Terbang? Tian Xing bertanya. Bab 3397 membunuh jalan mereka menuju Liga Terbang. Lumayan, ayo berangkat. Lu Ming melambaikan tangannya. Tian Xing segera memimpin jalan dan sekelompok orang bergegas ke markas Liga Terbang. Markas besar Liga Terbang berada di sisi lain gunung yang berangin. Lingkungannya sangat bagus. Ketika Lu Ming dan yang lainnya tiba, mereka secara alami memberi tahu Liga Terbang. Bas, wus. Dengan sekejap, puluhan sosok muncul di hadapan Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming menyapu pandangannya dan menemukan bahwa ada total 40 sosok muda. Beberapa dari mereka adalah pemuda berambut ular yang telah mengelilingi Lu Ming dan ingin dia menyerahkan cincin penyimpanan suaminya. Namun, manusia ular dan yang lainnya mengikuti di belakang seorang pemuda berjubah biru. Jelaslah bahwa pemuda berjubah biru itu adalah pemimpin orang-orang ini. Tian Xing, apa yang kau lakukan di sini? Kau ingin melawanku. Kau harus tahu bahwa sulit untuk menentukan pemenang antara kau dan aku. Pemuda berjubah biru itu menatap Lu Ming. Pria ini adalah pemimpin Liga Terbang, Suiku. Suiku, aku datang ke sini hari ini bukan untuk bertarung denganmu. Tian Xing tertawa dingin. Bukankah kau yang ingin melawanku? Lalu mengapa kau membawa semua anggota aliansi bumi ke tempatku? Apapun yang terjadi, kau harus menjelaskannya hari ini. Kalau tidak, kau akan berpikir bahwa aliansi terbang mudah diganggu. Suiku berkata dengan dingin. Tian Xing ingin melanjutkan tetapi Lu Ming mengangkat tangannya dan Tian Xing berhenti. Tujuan datang ke sini hari ini sangat sederhana. Menyerahlah dan bergabunglah denganku. Di masa depan, kalian dapat terus memadatkan kristal-kristal Dewa Purba di gunung yang berangin. Jika tidak, kalian semua bisa keluar dari gunung yang berangin. Suara Lu Ming terdengar, menyebabkan orang-orang dari Liga Terbang tercengang. Tian Xing tidak mengatakan apa-apa. Tiba-tiba, seseorang yang tidak relevan keluar dan tanpa malu-malu memberitahu Liga Terbang untuk menyerah atau keluar dari gunung yang berangin. Siapa anak ini? Suaranya keras sekali. Tian Xing bahkan tidak mengatakan apapun, dan dia sudah berbicara besar. Lucu sekali. Beberapa orang dari Liga Terbang mencibir. Adapun manusia ular, dia melotot dan berteriak, aku kenal anak ini. Dia baru di sini. Dia menyerap ki surgawi purba di gunung yang berangin dan hampir diberi pelajaran olehku. Jika Liu Kun tidak menyelamatkannya, dia akan ditekan olehku. Jadi dia anak baru. Pantas saja dia begitu sombong dan bodoh. Dia benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Sungguh menyedihkan dan menggelikan. Beberapa anggota Liga Terbang terus mengejeknya. Awalnya, mereka takut kalau Lu Ming adalah seorang ahli dari suatu gunung terkenal. Namun, mereka merasa lega setelah mendengar perkataan manusia ular itu. Apakah seorang ahli dari gunung terkenal akan menyerap ki surgawi purba sendirian di gunung yang berangin? Siapapun yang memiliki sedikit akal sehat tahu bahwa menyerap aura purba untuk berkultivasi adalah metode yang paling lambat dan paling tidak efisien.
Hanya dengan memadatkan kristal surgawi purba, efeknya akan menjadi yang terbaik. Jelaslah bahwa Lu Ming adalah seorang pemarah. Dia baru saja tiba dan hampir ditekan oleh manusia ular. Liu Kunlah yang menyelamatkannya, yang berarti bahwa dia tidak terlalu kuat. Hanya orang-orang dari Liga Terbang yang akan mengejeknya tanpa henti. Sombong, kamu tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Orang-orang dari Liga Terbang benar-benar sedang mencari kematian. Orang-orang dari Aliansi Bumi memandang orang-orang dari Aliansi Terbang dengan ekspresi aneh. Orang-orang dari Liga Terbang benar-benar mengatakan bahwa Lu Ming tidak tahu tempatnya. Siapakah yang tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi? Mereka tahu betapa hebatnya Lu Ming. Akan tetapi, orang-orang dari Aliansi Bumi tentu tidak akan mengingatkan Aliansi Terbang. Di pegunungan yang berangin, Aliansi Bumi dan Aliansi Terbang selalu bersaing satu sama lain. Mereka telah bertarung satu sama lain berkali-kali dan telah lama menjadi musuh. Jika Aliansi Terbang membuat Lu Ming tidak senang dan disiksa, mereka akan sangat gembira. Anak nakal ini benar-benar datang ke sini lagi. Baiklah, biar aku memberinya pelajaran yang bagus. Manusia ular itu mencibir dan melangkah maju. Rambutnya yang seperti ular menari-nari tertiup angin, membuatnya tampak ganas dan menakutkan. Manusia ular, jangan ceroboh. Suiku mengingatkan. Baru saja Suiku merasakan firasat buruk saat melihat Tianxing berhenti berbicara saat Lu Ming mengangkat tangannya. Dia mengerti Tianxing. Tianxing tidak akan mudah diajak bicara. Ketua Aliansi, jangan khawatir. Anak ini hanya berada di tingkat kelima alam God King. Dia tidak akan bisa melakukan apapun. Bantu aku mengawasi Aliansi Bumi. Manusia ular itu tertawa. Matanya yang sipit berkedip dengan kilatan dingin saat dia menghampiri Lu Ming. Tentu saja, dia terlalu banyak berpikir. Tianxing dan yang lainnya berdiri di sana tanpa bergerak. Mereka tidak berniat membantu Lu Ming. Itu karena mereka tahu bahwa Lu Ming tidak membutuhkan bantuan apapun. Melihat hal ini, manusia ular itu sedikit terkejut. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Jika kamu ingin menyerang, seranglah dengan cepat. Jangan buang-buang napas. Lu Ming melirik sekilas ke arah manusia ular dan berkata dengan santai. Bocah, karena kau sedang terburu-buru ingin mencari kematian, kalau begitu aku akan mengantarmu pergi. Kilatan dingin di mata manusia ular itu semakin kuat saat dia berbicara dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, sebuah bayangan hitam tiba-tiba melesat keluar, mengincar tenggorokan Lu Ming. Itu adalah bayangan seekor ular. Lu Ming dapat melihatnya dengan jelas. Bayangan itu terbang keluar dari rambut si brengsek itu. Sehelai rambut si brengsek itu berubah menjadi ular berbisa dan menggigit tenggorokan Lu Ming. Metode ini benar-benar unik. Lu Ming tersenyum tipis. Telapak tangannya bersinar dan dia menebas seperti pisau. Puci, ular berbisa itu dipotong menjadi dua, dan bagian yang tersisa segera mundur. Bocah, beraninya kau membunuh roh ularku. Kau mencari kematian. Akan kuberi kau rasa 10.000 ularku. Manusia ular itu meraung marah. Kemudian, rambut ular di kepalanya menggeliat dan tumbuh dengan cepat, berubah menjadi ular berbisa yang menggigit Lu Ming. Ular berbisa yang lebat itu mengeluarkan suara mendesis dan baunya yang menyengat menusuk hidung. Sungguh teknik rahasia yang menjijikkan. Hentikan itu. Lu Ming mengerutkan kening, wajahnya tampak jijik. Ia terlalu malas untuk membuang waktu dengan manusia ular itu, lalu bulan purnama dan matahari terbit, menekan manusia ular itu. Langit dipenuhi cahaya warna-warni, menyelubungi manusia ular dan ular-ular berbisa yang menjijikkan itu. Seketika, ular-ular berbisa itu menggeliat liar, seolah-olah sangat kesakitan. Kemudian, seperti es dan salju yang bertemu api, mereka mulai mencair. Ah! Manusia ular itu menjerit kesakitan dan ingin menggunakan tubuh surgawi primordialnya untuk menghalanginya. Namun, Lu Ming menekan telapak tangannya ke bawah dan matahari bulan dan bulan-bulan pun runtuh. Kekuatan penghancur itu sepenuhnya menyelimuti manusia ular itu. Dengan teriakan yang menyedihkan, manusia ular itu terlempar sejauh ratusan mil sebelum ia jatuh ke tanah, asap mengepul dari tubuhnya. Tubuhnya sudah compang-camping dan berdarah deras. Dia terluka parah dan dalam kondisi yang mengerikan. Pupil mata orang-orang dari Liga Terbang mengecil saat mereka menampakkan ekspresi terkejut. Kekuatan Dewa Manusia Ular itu tidak lemah.
Dia berada di tingkat ke-6 alam Raja Dewa dan merupakan salah satu yang terkuat di Liga Fei, kedua setelah Suiku. Namun, dia dengan mudah dihancurkan oleh Lu Ming. Mereka datang dengan niat buruk. Sekarang, orang-orang di Liga Terbang akhirnya tahu bahwa Lu Ming dan yang lainnya datang dengan niat jahat. Dua keterampilan rahasia asal. Ekspresi Suiku juga sangat serius. Khususnya, ketika dia memikirkan bagaimana Tianxing diam dengan patuh ketika Lu Ming mengangkat tangannya, firasat buruk di hatinya bertambah kuat. Saya tegaskan lagi, menyerahlah atau keluar dari gunung yang berangin itu. Mereka yang tidak yakin bisa melawan. Lu Ming berbicara lagi. Kamu memang sangat kuat. Aku ingin bertanding denganmu. Jika kamu bisa mengalahkanku, gunung yang berangin itu akan menjadi milikmu. Pada saat ini, Suiku berbicara dan perlahan melangkah maju. Bab 3398, mengambil kendali atas gunung yang berangin. Tubuh Suiku diselimuti oleh lapisan cahaya biru, mengalir seperti air di laut dalam, menimbulkan suara percikan. Seluruh tubuhnya mulai berputar, seolah-olah dia telah berubah menjadi air. Dia ingin bertarung dengan Lu Ming. Pemenangnya akan menguasai gunung yang berangin itu dan yang kalah akan pergi atau menyerah. Astaga! Tiba-tiba, air mulai bergerak. Tubuhnya berubah menjadi sungai dan mengalir deras ke arah Lu Ming. Saat ia bergegas ke arah Lu Ming, air di sungai melonjak dan banyak pedang tempur yang terbentuk oleh air terbang keluar untuk membunuh Lu Ming. Ribuan pusaran air yang mendesak. Terdengar suara gemuruh dari sungai. Kemudian, lebih dari 10 pusaran besar tiba-tiba muncul di atas kepala Lu Ming. Pusaran itu terbuat dari air biru seperti kristal dan berputar liar seolah-olah akan menyapu semuanya dan menghancurkannya menjadi abu. Ini adalah keterampilan rahasia asal Suiku. Lu Ming memberinya rasa bahaya. Karena itu, dia tidak berani ceroboh dan menggunakan kekuatan penuhnya. Ayo, mata Lu Ming dipenuhi dengan semangat juang. Dia mengedarkan kekuatan surgawinya dan auranya meledak. Dia menggunakan formula pertempuran yang melipat gandakan kekuatan tempurnya. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan beberapa keterampilan rahasia asal muncul, menyerang Suiku. Sejujurnya, Suiku tidak lebih lemah dari Tianxing. Kalau tidak, mereka tidak akan bertarung selama bertahun-tahun tanpa pemenang. Namun, melawan Lu Ming, hasilnya sudah diputuskan. Lu Ming menguasai beberapa teknik rahasia asal dan terus menekannya. Suiku tidak bisa menahannya. Setelah hampir memblokir lebih dari 10 gerakan, dia terlempar. Dia memuntahkan seteguk darah dan terluka parah. Aku kalah. Aku rela meninggalkan gunung yang berangin itu. Suiku mendesah. Pergi. Apakah aku bilang kau boleh pergi? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Apa maksudmu? Kau sudah bilang sebelumnya, kalau kita kalah, kita bisa pergi. Kau mau mengingkari janjimu. Ekspresi Suiku berubah. Benar sekali, aku sudah berubah pikiran. Lu Ming mencibir. Sebuah ikat kepala muncul di tangannya dan dia berjalan menuju Suiku. Dia ingin mengendalikan Suiku. Ini dapat membantunya memadatkan kristal Dewa Purba dan dia tidak ingin melewatkannya. Kamu, tercela. Suiku meraung dan berubah menjadi aliran air, mencoba melarikan diri. Karena kalah, ia harus mengakui kekalahannya. Ia berencana untuk meninggalkan gunung berangin dan menuju ke pegunungan yang terkenal itu. Dengan kekuatannya, dia masih bisa memasuki pegunungan terkenal itu dan bergabung dengan suatu kekuatan. Di pegunungan yang terkenal itu, dikatakan bahwa eksploitasinya bahkan lebih parah. Untuk memadatkan 10 kristal Dewa Purba, seseorang harus menyerahkan setidaknya 9 atau bahkan lebih. Namun, kecepatan kondensasi jauh lebih cepat di pegunungan yang terkenal. Di beberapa puncak kecil, seseorang hanya dapat memadatkan 1 keping dalam 10 tahun dan 10 keping dalam 100 tahun. Jika Suiku memilih untuk tinggal bersama Lu Ming, bahkan jika ia menyerahkan 6 keping untuk setiap 10 keping, ia hanya akan mendapatkan 4 keping dalam 100 tahun. Namun, di gunung yang terkenal, jika seseorang dapat memurnikan 1 potong dalam sebulan, 12 potong dalam setahun, 100 tahun, atau lebih dari 1000 potong, setidaknya akan tersisa beberapa lusin potong bahkan jika mereka menyerahkannya dalam jumlah banyak. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan pegunungan yang berangin. Suiku telah dikalahkan oleh Lu Ming. Dia telah berencana untuk pergi dan menuju ke pegunungan yang terkenal itu. Dia tidak menyangka bahwa Lu Ming tidak berniat melepaskannya.
Pintu seorang penguasa. Lu Ming melambaikan tangannya dan pintu dominasi menekan Suiku. Suiku sudah terluka parah dan tidak bisa menahan serangan Lu Ming. Dia ditekan di bawah pintu dominasi dan tidak bisa bergerak. Kemudian, Lu Ming melangkah maju dan mengenakan ikat kepala itu di kepala Suiku. Kamu, Ai. Pada akhirnya, Suiku mendesah tak berdaya dan menyerah untuk melawan. Sekarang mereka sudah menjadi ikan di papan, perlawanan hanya akan berujung pada kematian. Bagaimana dengan kalian? Mata Lu Ming bagaikan kilat saat ia menatap orang-orang yang tersisa dari Liga Terbang. Kami bersedia menyerah. Melihat Suiku telah dikalahkan, orang-orang yang tersisa dari Liga Terbang menyerah. Bagus. Kalau begitu mulai sekarang, kita akan menjadi satu-satunya keluarga di Gunung Berangin. Kita perlu mengganti nama kita. Sebut saja Aliansi Naga. Jangan khawatir. Jika kau mengikutiku, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Tianxing, Suiku, untuk setiap 10 kristal Dewa Purba yang kau padatkan, kau dapat menyimpan 7 dan hanya menyerahkan 3. Lu Ming berkata dengan keras, langsung menggunakan nama Aliansi Naga yang pernah ia ciptakan di masa lalu. Terima kasih banyak, Ketua Aliansi. Tianxing dan Suiku membungkuk dan memperlihatkan ekspresi gembira. Untuk setiap 10 keping, mereka hanya perlu menyerahkan 3 keping. Meskipun ini jauh dari memuaskan seperti saat ia menjadi ketua aliansi, itu sudah di luar ekspektasi mereka. Itu lebih baik dari yang mereka bayangkan. Untuk kalian semua, asal kalian menyerahkan 5 dari 10 potong, kalian boleh menyimpan 5 potong untuk diri kalian sendiri. Lu Ming berkata kepada yang lainnya. Terima kasih banyak, Ketua Aliansi. Yang lainnya sangat gembira. Dulu, mereka harus menyerahkan 7 atau 6 keping setiap 100 tahun. Sekarang, mereka hanya perlu menyerahkan 5 keping, yang sudah merupakan keuntungan besar. Mereka tiba-tiba merasa bahwa tidak ada yang salah dengan mengganti pemimpin aliansi. Bahkan lebih baik dari sebelumnya. Apakah kamu punya kristal Dewa Purba? Berikan aku beberapa potong dulu. Pandangan Lu Ming menyapu seluruh ruangan, ekspresi antisipasi terlihat di wajahnya. Jika menyerap ki surgawi primordial untuk berkultivasi sudah jauh lebih efektif daripada berkultivasi di luar, lalu apa efek dari memurnikan kristal surgawi primordial? Lu Ming menantikannya. Ini, Master Aliansi, sulit untuk menemukan kristal Dewa Purba yang tersisa. Biasanya, setelah kami mendapatkannya, kami akan memurnikannya dan mengubahnya menjadi kekuatan. Jadi, tidak ada yang tersisa. Suiku berkata dengan canggung. Tuan Aliansi, aku punya 2 buah di sini. Pada saat ini, Tianxing berbicara. Baiklah, berikan dulu kepadaku, nanti aku akan memotongnya dari apa yang akan kau serahkan nanti. Mata Lu Ming berbinar. Kemudian, Tianxing mengeluarkan 2 kristal merah tua dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Kristal itu seukuran buah lengkeng. Lu Ming mengambilnya dan merasakan energi yang sangat kuat dan murni mengalir ke telapak tangannya. Apakah ini kristal Dewa Purba? Aku bisa merasakan energiku berubah. Lu Ming merasakan sesaat dan jantungnya berdebar kencang. Dia merasa bahwa energi kristal surgawi purba memang terkondensasi dari ki surgawi purba. Namun, karena terlalu padat, ia telah bermutasi dan menjadi tingkat yang lebih tinggi. Itu pasti lebih berguna daripada ki surgawi purba. Baiklah, kalian lakukan saja apa yang harus kalian lakukan. Lu Ming melambaikan tangannya. Ya, Tianxing, Suiku, dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka dan meninggalkan tempat itu. Mereka pergi ke berbagai tempat di pegunungan yang berangin dan mulai membentuk kristal-kristal Dewa Purba. Adapun Lu Ming, ia menemukan tempat yang tenang dan duduk bersila. Ia mengeluarkan sepotong kristal surgawi purba dan menelannya. Kemudian, ia mulai memurnikannya. Degup-degup-degup, jantung dewa kuno berdetak lebih kencang, bagaikan guntur. Jantung itu menyerap energi kristal dewa primitif, lalu mengubahnya menjadi ki darah kuat yang mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya. Ki darah ini terlalu kuat. Jauh lebih kuat daripada saat dia menyerap ki dewa purba. Sulit bagi tubuh Lu Ming untuk menyerap semuanya sekaligus. Dia mengedarkan mantra Dao universal untuk menyerap energi tersebut. Dia tidak menyangka bahwa energi tersebut akan langsung diubah menjadi berbagai kekuatan surgawi dan diserap oleh inti bintang. Energi kristal Dewa Purba tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan tubuh, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatan Sen. Itu seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu.
Energi kristal surgawi primordial sangat kaya. Lu Ming telah menggunakan waktu setengah bulan sebelum ia dapat menyerap semua energi kristal surgawi primordial. Bab 3399, Orang-orang dari Pegunungan Terkenal. Lu Ming butuh waktu setengah bulan untuk menyerap kristal Dewa Purba sepenuhnya. Namun, efeknya luar biasa. Itu lebih baik daripada menyerap Ki Dewa Purba saja selama beberapa tahun. Lu Ming dapat merasakan bahwa tubuh dewa kunonya telah meningkat pesat dan semakin mendekati tubuh dewa kuno berbaju ungu. Jika ini terus berlanjut, Lu Ming yakin bahwa tidak akan butuh waktu lama bagi tubuh dewa kunonya untuk meningkat dan menjadi dewa kuno berbaju ungu. Pada saat yang sama, kekuatan surgawinya juga meningkat sedikit. Meskipun tidak banyak, sebagian besar dibagi antara 11 jenis kekuatan surgawi. Namun, itu masih jauh lebih cepat daripada kultivasi normal. Efek dari kristal Dewa Purba memang luar biasa. Jika aku memiliki ratusan atau ribuan kristal dan terus-menerus memurnikannya, tubuh Dewa kuno dan kultivasiku pasti akan meningkat. Tidak heran kekuatan tubuh Dewa Purba orang-orang di sini begitu mengejutkan. Lu Ming merenung. Dia pernah bertarung dengan Liu Kun, Tian Xing, Suiku, dan yang lainnya sebelumnya. Dia menyadari bahwa tubuh Dewa Purba mereka semua sangat kuat. Hal ini terutama berlaku untuk Tian Xing dan Suiku. Meskipun mereka tidak mengolah tubuh dewa kuno tetapi beberapa tubuh dewa primordial lainnya, mereka sangat dekat dengan dewa kuno berbaju biru. Setidaknya itulah batas tubuh dewa kuno berbaju hijau. Di dinasti suci kekosongan besar, ada orang-orang yang mengolah tubuh dewa kuno. Namun, Lu Ming belum pernah melihat orang yang dapat mengolahnya ke tingkat seperti itu. Keberhasilan Lu Ming tidak dapat dipisahkan dari serangkaian pertemuan kebetulannya. Lu Ming mengalami serangkaian pertemuan yang tidak disengaja untuk mencapai tingkat ini. Paragon yang ditemui Lu Ming di sini semuanya sangat berpengalaman dan tidak jauh lebih lemah darinya. Itu pasti karena kristal surgawi purba di sini. Misalnya, Suiku dan Tian Xing biasa duduk santai dan menikmati hasil kerja keras orang lain. Selama bertahun-tahun, mereka telah memurnikan kristal Dewa Purba. Akan aneh jika tubuh Dewa Purba mereka tidak kuat. Ini hanyalah gunung yang berangin, gunung yang kecil. Gunung-gunung yang terkenal itu dapat menghasilkan satu kristal Dewa Purba dalam sebulan. Seberapa jauh para jenius yang tinggal di gunung-gunung terkenal itu dapat mengolah tubuh Dewa Purba mereka. Melanjutkan, setelah itu, Lu Ming menelan sisa kristal Dewa Purba dan memurnikannya. Setengah bulan kemudian, dia juga telah memurnikannya sepenuhnya. Akan tetapi, tubuh dewa kunonya tidak berhasil menembusnya. Menurut taktik dewa kuno, tubuh dewa kuno dibagi menjadi 7 tingkatan, merah, jingga, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu. Tubuh dewa kuno yang berlapis ungu adalah tingkatan terakhir, dan sangat sulit untuk ditembus. Secara umum, jika seseorang tidak memiliki kesempatan, akan sulit untuk menerobos sepanjang hidupnya. Tentu saja, itu bukan sesuatu yang dapat dilakukan hanya dengan 2 kristal surgawi purba. Tentu saja, makin sulit untuk menerobos, makin besar pula ganjaran yang akan diperoleh setelah seseorang berhasil menerobos. Yang lainnya akan membutuhkan 10 tahun untuk membentuk kristal Dewa Purba. Aku harus berkultivasi sambil menunggu. Lu Ming merenung dan kemudian pergi menyendiri untuk berkultivasi, menyerap ki surgawi primordial dari langit dan bumi. Sesekali, ia akan mengeluarkan jimat giok transmisi suara untuk mengirimkan transmisi suara ke Lan Sang dan para dewa. Sayangnya, itu tidak efektif dan tidak dapat ditransmisikan. Begitu saja, waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, sudah 100 tahun sejak Lu Ming tiba di gunung yang berangin itu. 100 tahun hanyalah sekejap mata bagi mereka. Ketika periode 100 tahun selesai, bawahan Lu Ming mulai menyerahkan kristal-kristal dewa primordial. Lu Ming memiliki sekitar 70 bawahan dan dia telah mengumpulkan lebih dari 350 kristal surgawi primordial. Lu Ming hampir meneteskan air liur ketika dia menerima begitu banyak kristal dewa primordial sekaligus. Dan EBSP, dengan begitu banyak kristal dewa purba, aku pasti bisa mencapai tubuh dewa kuno berbaju ungu sekaligus. Mata Lu Ming berbinar. Setelah 100 tahun berkultivasi, Lu Ming merasa bahwa tubuh dewa kunonya hanya setengah langkah lagi dari dewa kuno berbaju ungu. Dia hanya selangkah lagi. Namun, Lu Ming terjebak pada titik ini dan sulit baginya untuk menerobos. Sekarang dia punya begitu banyak kristal dewa purba,
dia pasti bisa memecahkannya dalam sekali jalan. Tepat saat Lu Ming hendak mengeluarkan sepotong kristal dewa primordial untuk diserap dan dimurnikan, sesosok tiba-tiba bergegas mendekat dan berteriak, "Tuan Aliansi, ini buruk, ini buruk." "Liu Kun, apa yang terjadi?" Lu Ming mengerutkan kening. Orang yang baru saja tiba tidak lain adalah Liu Kun. "Ketua Aliansi, ada seseorang di sini untuk membuat masalah. Dia telah melukai banyak orang kita," kata Liu Kun. "Di sini untuk membuat masalah. Kau mencari kematian." Lu Ming berteriak dingin. "Tuan Aliansi, tapi pihak lainnya berasal dari gunung yang terkenal." Liu Kun berkata, wajahnya pucat. "Gunung yang terkenal, bagus sekali, mari kita temui mereka." Dengan itu, Lu Ming melangkah keluar. Liu Kun segera mengikutinya. Dalam perjalanan, Liu Kun memberikan penjelasan sederhana. Pihak lainnya berasal dari Gunung Fengyun, salah satu gunung yang terkenal. Dia berasal dari aliansi Yuntian, salah satu kekuatan di Gunung Fengyun. Sebelumnya, dia tiba-tiba turun ke Gunung Berangin dan meminta mereka untuk menyerahkan semua kristal dewa purba mereka. Jika tidak, dia akan meratakan Gunung Berangin itu. Setelah itu, konflik pun pecah di antara kedua belah pihak. Namun, pihak lawan sangat kuat. Tianxing dan Suiku sama-sama dikalahkan dan dilukai oleh pihak lawan. Dalam waktu singkat, Lu Ming dan Liu Kun tiba di puncak gunung yang berangin. Di tengah gunung, ada dua pemuda berjubah putih. Mereka berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung, tampak seolah-olah mereka adalah satu-satunya di dunia. "Tuan Aliansi." Begitu melihat kedatangan Lu Ming, mata semua orang berbinar. Tianxing, Suiku, dan yang lainnya segera datang. Lu Ming menyapu pandangannya ke seluruh ruangan dan menyadari bahwa aura Tianxing dan Suiku lemah. Mereka jelas terluka. "Apakah kalian baik-baik saja?" Lu Ming bertanya. "Tidak apa-apa, Ketua Aliansi. Kamu harus berhati-hati terhadap mereka berdua. Meskipun kultivasi mereka hanya di tingkat ketujuh alam Raja Dewa, tubuh surgawi primordial mereka sangat kuat." Tianxing berkata lembut. "MMH." Lu Ming mengangguk lalu menatap kedua pemuda itu. Kedua pemuda berjubah putih itu juga menatap Lu Ming. Salah satu dari mereka berkata, "Kau adalah penguasa gunung kecil ini. Bagus sekali, serahkan semua kristal dewa purba yang kau miliki. Mengapa kami harus memberimu kristal surgawi purba kami?" Lu Ming tersenyum tipis. "Sederhana saja. Mulai hari ini, bukit ini berada di bawah yurisdiksi aliansi Yuntian." Pemuda berjubah putih itu tertawa. "Omong kosong. Gunung awan angin sangat jauh dari sini, dan kekuatan gunung-gunung terkenal biasanya tidak ikut campur dalam urusan gunung-gunung yang lebih kecil. Kurasa kau hanya kebetulan lewat dan ingin menjarah beberapa kristal dewa purba di sepanjang jalan." Tianxing berteriak marah. Dia sudah berada di sini cukup lama, jadi dia masih tahu sedikit tentang beberapa hal. Ketika para jenius dari pegunungan terkenal pergi melakukan sesuatu, beberapa dari mereka yang berkarakter buruk akan pergi ke pegunungan kecil untuk mendapatkan beberapa kristal dewa purba. Meskipun tidak banyak kristal dewa purba di gunung kecil itu, jumlahnya banyak. Hasil penjarahannya akan mengejutkan. Jelaslah, kedua pemuda berjubah putih itu adalah orang yang sama. "Memangnya kenapa? Kalau kalian tidak menyerahkannya, kami tidak keberatan memusnahkan kalian. Kalian hanya seekor semut di gunung kecil. Bahkan jika kalian semua menghilang, itu tidak akan menimbulkan riak sedikit pun." Pemuda berjubah putih yang berbicara sebelumnya berkata dengan dingin. "Oh, benarkah? Aku ingin melihat seberapa mampunya kau menghancurkan gunung beranginku." Ekspresi Lu Ming dingin saat dia melangkah maju, niat membunuhnya yang dingin meresap di udara. "Alam dewa tingkat kelima, hehe. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau bisa menjadi penguasa bukit ini dengan kultivasimu." Pemuda berjubah putih itu mencibir. Bab 3400, Tubuh Dewa Kuno dalam Baju Besi Ungu. Pemuda berjubah putih itu mencibir dan melangkah ke arah Lu Ming, auranya membumbung tinggi. Orang ini berada di puncak tingkat ketujuh alam Raja Surgawi. Kekuatan surgawinya yang besar berubah menjadi telapak tangan raksasa dan menekan Lu Ming dalam upaya untuk menekannya. Namun, Lu Ming melancarkan pukulan. Seekor naga surgawi bercakar 9 meraung dan melesat ke langit, merobek jejak telapak tangan itu. "Bocah, tiarap!" Pukulan Dewa Langit. Pemuda berjubah putih itu melolong panjang dan melesat ke langit. Kemudian, dia terus mengayunkan tinjunya.
Tinjunya bersinar dan langsung meledak dengan kekuatan tinju yang tak terhitung jumlahnya, melesat ke arah Luming. Setiap kekuatan tinju sangat mengerikan dan menyebabkan kekosongan meledak terus-menerus. Fenomena naga surgawi. Naga surgawi bercakar 9. Luming berteriak dan mengaktifkan kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula karakter pertempuran. Kekuatan surgawi di tubuhnya mengalir ke tangannya seperti sungai. Saat Luming mendorong dengan tangannya, naga surgawi bercakar 9 muncul satu demi satu. Totalnya ada 99 naga. 99 naga surgawi bercakar 99 meraung dan menerkam ke arah pemuda berjubah putih itu, beradu kekuatan tinjunya. Ledakan-ledakan-ledakan, langit terus meledak, dan energi dahsyat menyapu ke segala arah. Setelah beberapa tarikan napas, kekuatan tinju dan naga surgawi bercakar 9 itu menghilang. Kamu memang punya kekuatan. Pantas saja kamu begitu sombong. Tapi kekuatan sekecil ini tidak ada apa-apanya di hadapanku. Pemuda berjubah putih itu berteriak, tatapannya semakin dingin. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan Raja Dewa tingkat kelima. Dia merasa telah kehilangan muka, dan niat membunuhnya semakin kuat. Luming terdiam. Siapa yang sombong? Mereka datang ke Gunung Berangin untuk menjarah kristal-kristal suci primordial mereka. Sekarang, Luminglah yang sombong. Mungkinkah di mata orang semacam ini, wajar saja jika ia sombong, namun dianggap sombong jika orang lain melawan. Luming tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan orang seperti itu. Mati. Pada saat ini, pemuda berjubah putih itu meraung. Sebuah tinju perunggu muncul di atas kepalanya. Benar saja, itu adalah kepalan tangan yang tampaknya terbuat dari perunggu. Kepalan tangan itu sangat besar, seperti gunung kecil, dan memancarkan tekanan yang mengerikan. Ledakan. Tinju itu bergetar dan menekan Luming. Kekuatan dahsyat itu meledak, menyebabkan beberapa orang yang lebih lemah di Liga Naga tidak dapat berdiri diam. Mereka terus mundur untuk menghindari kekuatan ini. Inilah asal-muasal skill rahasia lawannya. Tombak dominasi. Luming mengepalkan tinjunya dan tombak dewa yang mendominasi terbentuk. Kemudian, seberkas cahaya tombak membubung ke langit dan melesat ke arah tinju perunggu. Keduanya bertabrakan. Ledakan yang lebih mengerikan pun terdengar. Tombak Dewa Tirani dan tinju perunggu bergetar hebat. Kemudian, tinju perunggu itu melayang mundur, dan tombak Dewa Tirani itu pun menyusut dengan cepat. Sampah terkutuk, mati. Pemuda berjubah putih itu bahkan lebih marah sekarang karena dia tidak bisa mengalahkan Luming bahkan setelah mengeluarkan jurus rahasia asal. Dengan raungan yang keras, tubuhnya mengembang dengan cepat dan dia berubah menjadi raksasa. Ini adalah tubuh dewa kuno. Luming tercengang. Dia tidak menyangka pemuda berjubah putih itu bisa mengolah tubuh dewa kuno, yang sama dengan Luming. Namun, tubuh dewa kunonya terlalu besar. Tingginya setidaknya 10.000 meter dan bersinar ungu. Tubuh dewa kuno berbaju ungu. Tubuh dewa kuno pemuda berjubah putih itu telah mencapai tubuh dewa kuno berbaju besi ungu, yang satu tingkat lebih tinggi dari Luming. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius dari gunung terkenal. Dia punya banyak sumber daya. Luming mendesah. Tubuh dewa kuno pihak lain satu tingkat lebih tinggi darinya. Luming merasa iri dengan sumber daya di gunung yang terkenal itu. Wah, dewa kuno berbaju ungu setinggi 10.000 meter itu melangkah ke arah Luming. Pada saat yang sama, tinju perunggu bersinar dan terbang ke arah pemuda berjubah putih itu, menyatu dengan tinjunya. Asyik, Luming menggunakan teknik 9 kun peng surgawi dan mundur, menghindari tendangan itu. Kemudian, tubuhnya mengembang dengan cepat, berubah menjadi tubuh dewa kuno berbaju biru. Namun, dewa kuno berbaju biru itu tingginya hanya 1.000 meter, jauh lebih rendah dari pihak lain. Di depannya, dia seperti titik kecil. Jadi kamu juga memiliki tubuh dewa kuno, tetapi kamu hanyalah dewa kuno berbaju biru. Mati saja. Suara menghina dari pemuda berjubah putih itu terdengar. Kemudian, tinju yang telah menyatu dengan tinju perunggu menghantam Luming. Luming buru-buru menggunakan tombak Dewa Tirani untuk menghalangi di depannya. Ledakan. Tinju itu mendarat di tombak, menyebabkannya bergetar hebat. Beberapa retakan muncul di tombak itu dan hampir meledak. Tubuh Luming mati rasa saat merasakan kekuatan mengerikan menghantamnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dan menabrak batu gunung yang menonjol, menghancurkannya berkeping-keping. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Apakah ini kekuatan dewa kuno berbaju ungu?
Jejak darah merembes keluar dari sudut mulut Luming. Setelah lawannya menggunakan tubuh dewa kuno, kekuatannya meningkat pesat. Kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jika Luming menggunakan tubuh dewa kuno, dia tetap tidak sebanding dengan lawannya. Dia terluka oleh kekuatan mengerikan dari tinju lawannya. Luming telah menebak dengan benar. Dewa kuno berbaju ungu jauh lebih kuat daripada dewa kuno berbaju biru. Semakin sulit terobosannya, semakin besar pula keuntungan setelah terobosan tersebut. Tidak heran Tianxing dan Suiku tidak sebanding dengannya. Meskipun mereka memiliki tingkat kultivasi yang sama, mereka tidak sebanding dengannya setelah dia menggunakan tubuh dewa kuno bersirah ungu. Hahaha, bocah, memangnya kenapa kalau kamu punya kekuatan? Kamu hanya seekor semut di hadapanku. Bunuh saja. Pemuda berjubah putih itu tertawa. Dia melangkah maju beberapa langkah dan melayangkan pukulan lagi ke arah Luming. Mari kita lihat seberapa kuat dewa kuno berbaju ungu itu. Luming tidak takut. Sebaliknya, dia bersemangat dan semangat juangnya melonjak. Kemudian, dengan teriakan keras, Luming mengedarkan seluruh energi surgawinya secara ekstrim. Sebuah bulan dan matahari muncul di atas kepalanya. Kemudian, gerbang dominasi, pedang pemecah kekosongan, dan tanduk naga surgawi yang tak terlupakan muncul satu demi satu. Teknik rahasia 6 asal. Bagaimana mungkin? Pemuda berjubah putih itu berteriak kaget. Dia tidak dapat mempercayainya. Tidak ada yang tidak mungkin. Ayo berjuang, katanya. Luming berteriak dan mengepalkan kedua tangannya. Berbagai teknik rahasia asal meledak dengan kekuatan yang mengerikan dan menyerang pihak lain dari segala arah. Jadi bagaimana jika kamu memiliki lebih banyak keterampilan rahasia asal? Bunuh saja mereka semua. Pemuda berjubah putih itu bereaksi dan meraung marah. Dia mengayunkan tinjunya dan meninju Luming. Saat berikutnya, ia berbenturan dengan keterampilan rahasia asal-usul Luming yang berbeda. Terjadi ledakan dahsyat di puncak gunung yang berangin kencang itu. Kekuatan penghancurnya telah memotong sebagian besar puncak gunung itu. Keduanya bertarung dengan sekuat tenaga, menciptakan gelombang energi yang mengerikan. Di sekitar gunung, selain pemuda berjubah putih, Tianxing, dan Suiku, yang lainnya merasa sulit untuk berdiri diam. Mereka mundur dan menonton dari jauh. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertarung puluhan kali, tetapi belum ada pemenangnya. Harus diakui bahwa pemuda berjubah putih itu sangat kuat, terutama saat ia dipasangkan dengan tubuh dewa kuno berbaju ungu. Ia begitu kuat hingga ia setara dengan Luming dalam kondisinya saat ini. Tubuh dewa kuno berbaju ungu memang kuat. Luming tidak takut. Sebaliknya, dia senang. Dia akan menerobos ke tubuh dewa kuno berbaju besi ungu. Begitu dia berhasil, kekuatan tempurnya pasti akan melonjak. Dia semakin menantikannya. Sialan, sialan. Adapun pemuda berjubah putih, hatinya bergemuruh. Ia tidak dapat mempercayainya. Mengingat kemampuannya, dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Luming meskipun dia 2 tingkat lebih tinggi darinya. Orang aneh seperti itu bahkan tidak ada di Gunung Awan Angin, gunung terkenal yang dipenuhi orang-orang jenius. Dari kekuatan manakah di alam semesta purba dia berasal? Bab 3401, Gunung Fengyun, Aliansi Yuntian. Pemuda berjubah putih dan Luming bertarung selama puluhan ronde, tetapi masih belum ada pemenang yang jelas. Apakah ini batasmu? Aku telah melihat kekuatan tubuh dewa kuno berbaju ungu. Mari kita akhiri pertarungan ini. Suara acuh tak acuh Luming terdengar. Kemudian, aura besar meledak. Formula pertempuran meningkatkan kekuatan tempurnya 5 kali lipat. Sekarang, ketika Luming memicu peningkatan 5 kali lipat kekuatan tempur dari formula pertempuran, dia dapat mengendalikan kemungkinannya menjadi 1/10. Setelah memicu peningkatan 5 kali lipat dalam kekuatan tempur, kemampuan Luming telah meningkat pesat. Ledakan. Tombak Dewa Tirani itu kembali menghantam kepalan tangan lawan. Namun, kali ini, tubuh lawan bergetar hebat. Tubuhnya yang setinggi 10.000 meter itu terus mundur, menyebabkan seluruh gunung yang berangin itu berguncang. Bagaimana itu mungkin? Pemuda bertanda putih itu berteriak tak percaya. Luming belum menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, tetapi kekuatan tempurnya telah melampaui dirinya. Dia masih berada di level kelima alam Raja Dewa, tetapi kecakapan bertarungnya telah melampaui dirinya. Sulit baginya untuk menerima ini. Saya bilang, tidak ada yang tidak mungkin. Suara acuh tak acuh Luming terdengar dan dia melancarkan badai serangan ke pihak lain.
6 keterampilan rahasia asal didukung oleh kekuatan surgawi yang tak terbatas dan dipertahankan pada kekuatan puncaknya. Setiap gerakan dapat meledakkan sebuah planet. Pemuda berjubah putih itu bukan tandingannya. Untuk sesaat, dia kebingungan dan hanya bisa membela diri. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Wah, dia ceroboh dan terkena tombak dewa yang mendominasi di bahunya. Seketika, sisik ungu beterbangan dan darah serta daging beterbangan. Sepotong besar bahu lawannya meledak. Cepat, kemari dan bantu aku. Ayo serang bersama dan bunuh orang ini. Akhirnya pemuda berjubah putih itu panik dan berteriak kepada pemuda lainnya. Membunuh. Pemuda lainnya sangat tegas. Dia segera bertindak dan ingin membunuh Luming. Jika Anda ingin menang dengan angka, apakah Anda sudah bertanya kepada kami? Menyerang. Tianxing dan Suiku berteriak dan menyerang pemuda berjubah putih kedua. Enyah. Pemuda berjubah putih kedua berteriak dingin dan mengeluarkan seluruh kekuatannya, berubah menjadi binatang buas. Ini juga merupakan jenis tubuh dewa primitif. Tubuh itu tampak seperti binatang buas, tetapi sangat kuat. Orang ini telah memperlihatkan tubuh dewa primitif semacam ini dan tingginya telah mencapai 10.000 meter yang mengerikan. Jelas, levelnya tidak lebih lemah dari dewa kuno berbaju ungu milik pemuda berjubah putih. Tianxing dan Suiku tidak berani ceroboh. Mereka juga bertarung dengan sekuat tenaga. Ledakan, ledakan. Kedua belah pihak saling bertukar pukulan. Tianxing dan Suiku tidak sebanding satu sama lain dan terpaksa mundur. Meskipun pihak lain juga berada di tingkat ketujuh alam God King, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari pemuda berjubah putih pertama. Bahkan jika Tianxing dan Suiku bergabung, mereka akan merasa sulit untuk melawannya. Kita hanya perlu menahannya. Ketika pemimpin aliansi menang, dia tentu akan kembali untuk membantu kita. Tianxing mengirim pesan ke Suiku. Baiklah, Suiku menjawab. Keduanya segera mengubah taktik mereka. Mereka tidak berusaha mencapai apapun, tetapi menghindari kesalahan. Mereka hanya menggunakan gerakan bertahan untuk menjerat pihak lain sehingga pihak lain tidak dapat menghadapi Luming untuk sementara waktu. Pada saat ini, Luming sudah berada di atas angin. Pemuda berjubah putih pertama terpaksa mundur terus-menerus. Mata Dewa Yin Yang. Luming mengaktifkan mata Dewa Yin Yang dengan sekuat tenaga dan mengubahnya menjadi rune Yin Yang. Mereka muncul di sekitar tubuh pihak lain dan melilitnya, mencoba menguncinya di tempat. Mengaum. Pihak lain melepaskan raungan dewa kuno dan menyerang dengan sekuat tenaga, mencoba menghancurkan rune Yin Yang. Namun, Luming telah tiba dengan 6 keterampilan rahasia asalnya. Wah! Dan EBSP, pintu dewa menekan kepalanya, mengguncangnya begitu hebat hingga ia hampir terjatuh dan kepalanya hampir meledak. Kemudian, jurus rahasia asal lainnya turun satu demi satu. Pihak lain menjerit kesakitan. Tubuhnya terluka di banyak tempat, dan dia terus-menerus berdarah. Pada saat yang sama, tanda Yin dan Yang melilit tubuh pihak lain. Dengan kekuatan penuh Luming, rune Yin yang sangatlah kuat. Bahkan sisik ungu dari tubuh dewa kuno yang berlapis baja ungu tidak dapat sepenuhnya menghalanginya. Sisik-sisik itu terpotong dan hendak memotongnya menjadi beberapa bagian. Ah! Pemuda berjubah putih pertama terus berjuang, tetapi sia-sia. Serangan Luming berikutnya terus mendarat. Puff! Puff! Akhirnya, pihak lain tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tubuhnya hancur berkeping-keping, tetapi dia tidak mati. Matanya penuh ketakutan. Berhenti, pertarungan ini sudah berakhir. Jika kau melepaskanku, aku akan melupakan masa lalu. Pemuda berjubah putih pertama berteriak. Yang lalu biarlah berlalu, hehe. Luming mencibir dan tidak menghentikan serangannya. Berani sekali kau. Berani sekali kau. Aku dari aliansi Yuntian Gunung Fengyun. Jika kau berani membunuhku, kalian semua akan mati. Pemuda berjubah putih itu meraung dan mengancam Luming dengan aliansi Yuntian. Namun, Luming tidak mau repot-repot membuang napasnya pada pihak lain. Dia terus menyerang. Wah, pada pukulan terakhir, pintu dominasi menghantam kepala pihak lain. Pihak lain menjerit tak berdaya, dan kepalanya meledak. Dia benar-benar mati. Beraninya kau membunuh orang-orang aliansi Yuntian. Kau cari mati. Ketika pemuda kedua berpakaian putih melihat ini, dia mengeluarkan raungan marah dan menggunakan 2 serangan berkekuatan penuh untuk memukul mundur Tianxing dan Suiku. Dia hendak melarikan diri. Dengan kekuatan orang ini, Tianxing dan Suiku tidak akan mampu menghentikannya. Akan tetapi,
Karena Lu Ming telah membunuh yang satu, bagaimana mungkin dia membiarkan yang kedua pergi? Jika pihak lain benar-benar pergi, dia mungkin akan benar-benar menghadapi balas dendam. Karena kamu sudah di sini, kamu boleh tinggal. Lu Ming menggunakan jurus 9 Kun Peng Surgawi dan mengejar lawannya. Kemudian, dia menusukkan tombaknya ke depan. Lu Ming telah meminjam kekuatan Qiu untuk pukulan ini. Lu Ming tidak bisa membiarkan pihak lain melarikan diri. Oleh karena itu, dia tidak akan bertarung dengan kekuatannya sendiri. Akan buruk jika pihak lain melarikan diri. Lebih baik, kilatan petir melesat dari ujung tombak. Kilatan itu langsung melintasi kehampaan dan menuju pemuda berjubah putih kedua dengan kecepatan yang sangat cepat. Pemuda berjubah putih itu tidak dapat menghindarinya meskipun ia ingin. Ia tersambar petir dan berteriak. Asap hijau mengepul dari tubuhnya dan ia hampir berubah menjadi arang. Tubuhnya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Lu Ming melangkah maju dan menggerakkan tombaknya. Ia menusuk dahi pria itu dan membunuhnya. Dengan cara ini, dua orang jenius dari aliansi Yuntian Gunung Feng Yun telah tumbang. Dia meninggal. Ketika anggota aliansi naga lainnya melihat kejadian ini, wajah mereka berubah. Sebagian terkejut, sementara yang lain tampak serius. Lu Ming berubah menjadi wujud aslinya. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan cincin penyimpanan mereka. Keduanya berasal dari gunung yang terkenal. Apakah mereka masih punya kristal Dewa Purba? Ekspresi penuh harap tergambar di wajah Lu Ming. Ia kemudian mengamati dua cincin penyimpanan itu dengan indera spiritualnya, melewati artefak suci, pil, dan sejenisnya. Saat berikutnya, mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. Dan EBSCP, ia menemukan peti yang indah di setiap cincin penyimpanan mereka. Semua peti ini diisi dengan kristal-kristal Dewa Purba. Ada lebih dari 1000 buah dalam setiap kotak, dan kedua kotak itu jika ditotal jumlahnya menjadi lebih dari 2000 buah. Jelaslah bahwa sebelum kedua pemuda berjubah putih itu tiba di gunung yang berangin itu, mereka telah mengunjungi gunung-gunung lain dan menjarah sejumlah besar kristal Dewa Purba. Mereka tidak punya waktu untuk menikmatinya dan telah memberikan semuanya kepada Lu Ming. Kalian berdua tidak buruk. 100 kristal Dewa Purba ini untukmu. Pada saat ini, Lu Ming melambaikan tangannya dan 100 kristal surgawi primordial terbang menuju Tian Xing dan Suiku. Bab 3402, Alam Raja Dewa tingkat ke-6. Jika dia ingin kudanya bekerja, dia harus membiarkan kudanya makan rumput. Lu Ming sangat memahami hal ini. Oleh karena itu, dia memberikan 200 kristal Dewa primordial dan menghadiahi Tian Xing dan Suiku masing-masing. Tian Xing dan Suiku sangat gembira. Mereka membungkuk dan berkata, "Terima kasih banyak, Ketua Aliansi." Yang lainnya merasa iri. Setelah itu, Lu Ming mengamati pemandangan dan berkata, "Kalian juga tidak buruk. Aku akan memberimu 10 kristal Dewa Purba masing-masing." Kemudian, dia melambaikan tangannya dan kepingan kristal Dewa primitif beterbangan keluar. Masing-masing memiliki 10 kepingan dan terbang ke orang yang berbeda. Ada 68 orang di Liga Naga. Tidak termasuk Tian Xing dan Suiku, ada 66 orang. Masing-masing dari mereka memiliki 10 kristal Dewa Purba, jadi jumlahnya menjadi 660 buah. Jika ditambahkan dengan 200 buah dari Tian Xing dan Suiku, jumlahnya menjadi 860. Namun, Lu Ming tidak merasakan sakit hati. Kedua pria berjubah hitam itu memiliki lebih dari 2000 kristal surgawi primordial di cincin penyimpanan mereka. Lebih jauh lagi, dia tidak akan memberikan kristal-kristal surgawi purba ini secara cuma-cuma. Seperti yang diharapkan, semua orang dari aliansi naga sangat gembira. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Lu Ming satu demi satu dan semakin mempercayainya. Bagi mereka, mereka membutuhkan beberapa ratus tahun untuk mendapatkan 10 kristal Dewa Purba. Sekarang setelah mereka mendapatkan semuanya sekaligus, mereka tentu saja sangat gembira. Baiklah, selama kurun waktu ini, kamu tidak perlu memadatkan kristal-kristal Dewa Purba. Sempurnakan kristal-kristal Dewa Purba di tanganmu terlebih dahulu. Selain itu, tidak seorang pun boleh mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi hari ini. Lu Ming mendesak. Ya, jangan khawatir, Ketua Aliansi. Yang lain menanggapi dengan keras. Mereka tentu tidak akan mengungkapkan hal ini. Mereka lebih tahu daripada Lu Ming betapa mengerikannya para ahli kebanggaan surga dari gunung-gunung terkenal itu. Setelah memberikan instruksinya,
dia menghancurkan mayat kedua pemuda berjubah putih itu dan kembali ke tempat pengasingannya untuk memulai kultivasinya. Dan EBSCP, dengan begitu banyak kristal Dewa Purba, aku seharusnya bisa mencapai tubuh Dewa kuno berbaju ungu. Lu Ming bergumam. Ia dipenuhi dengan antisipasi saat memikirkan kekuatan tubuh Dewa kuno berbaju ungu. Kemudian, ia mengeluarkan sepotong kristal surgawi primitif dan mulai memurnikannya. Menyempurnakan satu bagian dalam waktu setengah bulan. Dalam setahun, ia dapat menyempurnakan 24 buah. Lu Ming memiliki banyak kristal surgawi primordial di tangannya dan dia dapat memurnikannya sebanyak yang dia inginkan. Dia berkultivasi selama 5 tahun. Secara total, Lu Ming telah memurnikan 120 kristal surgawi primordial. Pada saat ini, akumulasi Lu Ming akhirnya mencapai batasnya. Pilih pala, pelindung tulang di tubuhnya mengeluarkan suara gemuruh. Kemudian, tubuhnya mulai membengkak dan memancarkan cahaya terang. Mengaum, Lu Ming mengangkat kepalanya dan melolong panjang, seolah-olah seorang dewa kuno telah dibangkitkan. Raungannya menyebar ke seluruh gunung yang berangin sepoi-sepoi. Apa yang sedang terjadi? Apa ini? Banyak orang di aliansi naga terkejut. Itu adalah tubuh primitif dari pemimpin aliansi yang menerobos masuk. Jangan mendekat dan membuat pemimpin aliansi khawatir. Kami akan menjaga pemimpin aliansi dari sekeliling. Suara Tianxing terdengar, menyebabkan aliansi naga menjadi tenang dan menjaga lingkungan sekitar. Pada saat ini, tubuh Lu Ming telah berubah menjadi dewa kuno berbaju biru setinggi 1000 meter. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Mengaum, mengaum, Lu Ming mengangkat kepalanya dan meraung. Raungan dewa kuno menjadi semakin kuat. Pada saat yang sama, suara yang keluar dari tubuhnya menjadi semakin keras. Setelah beberapa menit, tubuhnya mulai membengkak lagi, dengan cepat menjadi lebih besar dan lebih tinggi. 2000 meter, 3000 meter, kali ini, tubuh Lu Ming tumbuh hingga 10.000 meter dalam satu napas sebelum dia berhenti. Pada saat yang sama, sisik-sisik di tubuhnya tidak lagi berwarna biru, melainkan ungu muda. Aku berhasil. Haha, akhirnya aku berhasil menembus level dewa kuno berbaju ungu. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Dan EBSCP, setelah memurnikan begitu banyak kristal dewa purba, tubuh dewa kunonya akhirnya berhasil menembus batas, mencapai level tertinggi yang tercatat dalam taktik dewa kuno berbaju besi ungu. Tentu saja, dia baru berada di tahap awal dewa kuno berbaju zirah ungu. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum dia bisa mencapai puncaknya. Pemuda berjubah putih sebelumnya juga berada di alam ini. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Lu Ming merasakan energi agung di tubuhnya dan diam-diam merasa takjub. Tubuh dewa kuno berbaju ungu jauh lebih kuat daripada tubuh dewa kuno berbaju biru. Lu Ming merasa bahwa dia bisa meledakkan sebuah planet dengan satu pukulan. Dengan kekuatanku saat ini, seharusnya tidak sulit membunuh pemuda berjubah putih itu. Lu Ming tersenyum. Sebelumnya, ia harus mengaktifkan seni simbol pertempuran untuk meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 5 kali lipat dan menggunakan segala macam cara untuk membunuh pemuda berjubah putih itu. Namun, kini ia merasa bahwa ia dapat membunuhnya tanpa mengaktifkan seni simbol pertempuran. Bahkan, itu akan jauh lebih mudah. Mengumpulkan, Lu Ming mengingat dewa kuno berbaju besi ungu dan tubuhnya kembali ke keadaan semula. Ayo lanjutkan. Lu Ming tidak berhenti. Dia mengeluarkan kristal-kristal dewa purba dan mulai memurnikannya. Dan EBSCP, tubuh dewa kuno berzirah ungu miliknya baru saja mencapai terobosan, jadi dia masih jauh dari puncaknya. Dia masih bisa menjadi lebih kuat, dan dia memiliki banyak kristal dewa purba, jadi dia tentu saja harus memanfaatkan waktu ini untuk berkultivasi. Dia mengeluarkan sepotong kristal surgawi purba dan memurnikannya. Namun, setelah beberapa saat, Lu Ming membuka matanya. Dia menyadari bahwa kecepatan dia memurnikan kristal-kristal surgawi purba beberapa kali lebih cepat daripada sebelumnya. Mungkinkah kecepatan pemurnian kristal dewa purba terkait dengan tingkat tubuh dewa purba? Jantung Lu Ming berdebar kencang dan dia tidak dapat menahan rasa gembiranya. Ini hebat. Kecepatan dia memurnikan kristal-kristal suci purba akan meningkat beberapa kali lipat. Melanjutkan, Lu Ming menutup matanya dan mulai memurnikan lagi. Degup-degup-degup. Jantung dewa kuno berdetak kencang dan menjadi lebih kuat. Jantung itu dengan cepat menyerap energi kristal dewa asli,
mengubahnya menjadi ki darah, dan menyebarkannya ke seluruh tubuhnya. Lu Ming fokus pada kultivasinya. Setelah beberapa waktu, ia menyadari bahwa kecepatan pemurnian kristal surgawi purba 3 kali lebih cepat dari sebelumnya. Dulu, ia hanya butuh waktu setengah bulan untuk memurnikan satu kristal dewa purba. Sekarang, ia hanya butuh waktu 5 hari. Dengan kata lain, jika ia dapat menyempurnakan 6 buah dalam sebulan, ia dapat menyempurnakan 72 buah dalam setahun. Kecepatannya telah meningkat pesat. Waktu berlalu dengan cepat. Satu demi satu kristal dewa purba disempurnakan oleh Lu Ming. Tubuh dewa kuno berzirah ungu milik Lu Ming juga perlahan menjadi lebih kuat. Ketika ia berubah menjadi tubuh dewa kuno berzirah ungu, sisik ungu muda di tubuhnya juga perlahan semakin dalam. Pada saat yang sama, basis kultivasi Lu Ming terus tumbuh lebih kuat. Setelah beberapa tahun, basis kultivasi Lu Ming telah mencapai puncak tingkat kelima dari alam Raja Surgawi. Dia hanya selangkah lagi dari tingkat ke-6 alam Raja Surgawi. Selanjutnya, Lu Ming mulai membuat persiapan untuk menerobos ke tingkat ke-6 alam Raja Surgawi. Dalam sekejap mata, beberapa tahun telah berlalu. Lu Ming telah memurnikan beberapa ratus kristal surgawi purba. Ia telah mengumpulkannya hingga batasnya. Mengenakan biaya, jantung Lu Ming berdebar kencang. Energi surgawi dalam tubuhnya melonjak liar. Pada saat yang sama, formula kata, kuantitas, memurnikan sebagian energi dari inti bintang. Energi itu melonjak ke dalam tubuh Lu Ming dan menyatu dengan energi surgawi. Bersama-sama, ia menyerbu menuju tingkat ke-6 alam Raja Surgawi. Ledakan. Setelah beberapa saat, terdengar suara ledakan keras dari tubuh Lu Ming. Kemudian, aura besar membumbung tinggi ke langit. Alam Raja Dewa tingkat ke-6, terobosan. Lu Ming mengeluarkan sejumlah besar kristal dewa. Ia menyerap energi dalam kristal dewa untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Beberapa hari kemudian, aura di tubuh Lu Ming menjadi tenang. Dia menariknya kembali ke dalam tubuhnya dan menghilang. Bas, wus. Pada saat ini, Tian Xing, Sui Ku dan yang lainnya terbang dan berkata, "Selamat kepada ketua aliansi atas terobosanmu."